Malam itu pukul 0.30. Jalanan kota sudah sepi. Rina baru pulang kerja lembur dan buru-buru naik angkot yang kebetulan lewat. Hanya ada dua penumpang lain. Seorang ibu-ibu membawa kantong plastik hitam besar. Dan seorang pria berjas lusuh duduk di pojok belakang. Awalnya biasa saja. Angkot melaju pelan melewati jalan-jalan gelap. Namun, semakin lama, Rina mulai merasa ada yang aneh. Tidak ada suara mesin terdengar. Tapi mobil tetap berjalan. Ia menatap sopirnya lewat kaca spion. Tapi wajah sopir itu gelap seperti bayangan. Tidak jelas terlihat. Rina mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba kantong plastik milik ibu-ibu itu bergerak. Dari dalamnya terdengar suara. Duk, duk, duk. Rina menelan ludah. Mencoba mengabaikan. Namun, perlahan kantong itu robek sedikit. Dan ia melihat jari manusia yang pucat keluar dari dalam. Ketika ia menoleh ke pria berjas, pria itu tersenyum lebar. Tapi senyumannya tidak wajar. Mulutnya melebar sampai ke pipi. Dan matanya hitam tanpa bola mata. Rina panik. Berteriak ingin turun. Tapi sopir hanya berkata dengan suara berat. Tenang saja. Kita semua akan turun. Di pemberhentian terakhir. Saat itu, angkot melaju lebih cepat. Menembus jalan yang tak lagi ia kenali. Gedung-gedung hilang. Berganti hutan gelap, lalu masuk ke jalan penuh kabut. Ketika akhirnya angkot berhenti, pintunya terbuka, dan di luar sana, tidak ada kota, hanya deretan makam dengan nisan-nisan tua. Rina sadar, ia bukan penumpang, tapi orang yang dijemput. Begitu pintu angkot terbuka, udara dingin menusuk wajah Rina. Ia berdiri gemetar, menatap puluhan nisan tua berjejer di sekitarnya. Beberapa bahkan sudah retak dan ditumbuhi lumut. Tapi yang membuatnya membeku adalah, nama di salah satu nisan itu adalah namanya sendiri. Rina Ayu. Wafat 2017. Tidak, ini pasti mimpi. Bisiknya lirik. Tiba-tiba, ibu-ibu dengan kantong hitam tadi turun lebih dulu. Ia membuka kantong itu lebar-lebar. Dan dari dalamnya terlihat tubuh manusia yang mirip dengan Rina. Wajah pucat. Mata tertutup. Seperti mayat yang sudah lama terbaring. Pria berjas lusuh turun berikutnya. Mendekat dan berbisik di telinga Rina. Kamu sudah seharusnya di sini. Sudah lama kami menunggumu. Sopir angkot masih duduk diam. Tapi dari kaca spion, Rina bisa melihat wajahnya ternyata tengkorak. Dengan mata kosong menatapnya. Rina berlari sekencang mungkin di antara makam. Napasnya terengah. Berharap ada jalan keluar. Tapi setiap kali ia berlari, jalan selalu berputar kembali ke angkot yang sama. Angkot itu kini tampak lebih tua, catnya terkelupas, dan di kaca depannya tertulis jelas dengan cat merah. Angkot 13 khusus penumpang terakhir. Saat Rina mencoba berteriak minta tolong, suara-suara dari dalam makam mulai terdengar, seperti bisikan puluhan orang memanggil namanya. Dan perlahan, tanah di bawah kakinya mulai merekah. Menarik tubuhnya ke dalam. Sebelum segalanya gelap, ia sempat mendengar suara sopir itu lagi. Selamat datang di perjalanan terakhir, Rina. Rina meronta saat tanah makam berusaha menariknya. Dengan sisa tenaga, ia berhasil melepaskan diri, lalu berlari menjauh. Napasnya berat, tapi anehnya tubuhnya tidak terasa lelah seperti biasanya. Seakan ia sedang berlari dalam mimpi. Ia menoleh ke belakang. Angkot itu sudah hilang. Hanya tersisa kabut tebal yang menutup pandangan. Tapi suara mesin samar-samar masih terdengar, seperti berputar-putar di sekitarnya. Di kejauhan, Rina melihat cahaya lampu. Dengan harapan itu jalan keluar. Ia berlari mendekat. Namun, ketika sampai, ia justru menemukan halte tua yang reyot. Catnya terkelupas, papan namanya hampir jatuh. Di bangku halte, ada beberapa orang duduk diam dengan kepala menunduk. Permisi, ini halte ke arah kota. Tanya Rina dengan suara gemetar. Tak ada jawaban. Orang-orang itu tetap menunduk. Saat ia mendekat, barulah ia sadar. Tubuh mereka kaku, dingin, dan kulitnya membiru seperti mayat yang diawetkan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya rusak, penuh belatung. Tapi matanya menatap tajam ke arah Rina. Dengan suara parau ia berkata, kamu salah turun, angkotnya belum selesai menjemput. Dan seketika itu, Rina mendengar derit rem.
Angkot yang tadi muncul kembali dari kabut, kali ini dengan pintu terbuka lebar. Sopir tengkorak itu melambaikan tangan, menyeringai. Naik lagi, Rina, perjalananmu masih panjang. Keesokan paginya, Dina, adik Rina, gelisah. Kakaknya tidak pulang semalam. Ia mencoba menelepon, tapi nomor Rina tidak aktif. Merasa ada yang aneh, Dina menghubungi Ardi, sahabat lama Rina yang sering pulang bareng. Aku yakin kakakku nggak mungkin ngilang gini. Dia pasti ada apa-apa, kata Dina dengan wajah pucat. Ardi mengangguk. Semalam aku juga lihat Rina naik angkot terakhir di dekat kantor. Tapi anehnya, angkot itu nggak pernah lewat lagi. Mereka berdua memutuskan mencari jejak Rina. Mereka mulai dari pos satpam kantor hingga warung dekat jalan raya. Seorang pedagang sempat berkata pelan, "Kalau jam segitu, jangan naik angkot yang lewat cuma sekali. Itu bukan angkot biasa, orang bilang itu angkot 13. Udah sering ada yang hilang gara-gara naik itu." Dina dan Ardi saling pandang. Bulu kuduk mereka meremang. Malam harinya, mereka nekat menunggu di halte tempat terakhir Rina terlihat. Jam menunjukkan pukul 0.30. Udara semakin dingin. Jalanan sepi. Tiba-tiba, suara mesin tua terdengar. Dari kejauhan, lampu depan sebuah angkot menyala redup, pelan-pelan mendekat. Di kaca depannya tertulis samar dengan cat merah. Angkot 13 khusus penumpang terakhir. Ardi menelan ludah. Dina berbisik dengan suara bergetar. Itu, angkotnya. Kak Rina pasti ada di dalam. Saat angkot berhenti di depan mereka, pintunya terbuka otomatis. Kursi-kursinya gelap. Kabut keluar dari dalam. Dan di pojok belakang, Dina melihat sosok kakaknya duduk dengan wajah pucat, seolah ingin berteriak tapi tidak bisa. Setelah melihat sosok Rina di dalam angkot, Dina langsung histeris dan hampir saja mengejar. Tapi Ardi menarik tangannya kuat-kuat. "Jangan, itu bukan angkot biasa. Kalau kita sembarangan naik, kita bisa ikut ke bawah," katanya dengan wajah pucat. Angkot itu perlahan melaju lagi, hilang ditelan kabut. Dina menangis. "Ardi, aku lihat sendiri Kak Rina. Dia ada di sana. Gimana cara nyelamatin dia?" Ardi terdiam sebentar, lalu mengingat sesuatu. "Aku pernah dengar cerita dari kakekku. Katanya kalau ada orang yang hilang karena angkot malam, hanya orang yang paham dunia gaib yang bisa bantu. Ada seorang kiai tua di pinggir kota, namanya Kiai Harun. Dia sering diminta tolong kalau ada orang kesurupan atau hilang misterius." Tanpa pikir panjang, mereka berdua pergi ke rumah Kiai Harun. Rumah itu sederhana, berdiri di dekat sawah, agak jauh dari keramaian. Saat mereka mengetuk pintu, seorang pria tua berjanggut putih membuka. Matanya tajam tapi menenangkan. "Aku sudah tahu tujuan kalian," kata Kiai Harun sebelum mereka sempat menjelaskan. "Gadis bernama Rina. Dia dibawa oleh angkot 13. Dina menahan tangis. "Kiai, tolong kakak saya. Saya nggak mau kehilangan dia." Kiai Harun mengangguk pelan. "Malam ini juga kita harus melakukan ritual pemanggilan jalan. Kalau tidak, arwah Rina akan benar-benar terikat sebagai penumpang, dan tidak akan pernah kembali." Ardi menelan ludah. "Ritual, itu artinya kita harus ikut masuk ke dunia angkot itu, kan?" Kiai Harun menatap mereka serius. "Benar, kalian harus siap. Dunia yang akan kalian masuki bukan dunia manusia lagi. Kalau kalian goyah, kalian tidak akan bisa kembali." Dina menggenggam tangan Ardi, gemetar tapi bertekad. "Demi kakakku, aku siap, Kiai." Kiai Harun lalu menyiapkan dupa, selembar kain putih, dan sebuah lonceng kecil. "Malam nanti, kita tunggu angkot itu datang. Saat pintu terbuka, kalian harus kuat menahan rasa takut, karena penumpang lain di dalam akan berusaha membuat kalian ikut tinggal di sana." Malam itu jam sudah mendekati pukul 0. Di halaman rumah Kiai Harun, suasana hening sekali. Angin malam berhembus pelan, tapi membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di tengah halaman, Kiai Harun menyalakan dupa yang asapnya mengepul pekat. Lonceng kecil ia letakkan di samping kain putih yang terbentang di tanah. Dina duduk gelisah. Jantungnya berdetak cepat. Ardi mencoba terlihat tenang, tapi keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Kenapa? Rasanya udara makin berat ya, Di," bisik Ardi. Dina hanya menggenggam tangannya erat-erat. Wajahnya pucat. Tiba-tiba,
Dari arah jalan, suara aneh terdengar. Duk, 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 seperti ban angkot tua menghantam jalanan. Tapi saat mereka melihat, jalanan kosong, tak ada kendaraan lewat. Kiai Harun membuka matanya perlahan. Itu tandanya jalur sudah terbuka. Angkot 13 sebentar lagi akan menjemput penumpang. Kalian harus siap. Suasana semakin mencekam. Anjing-anjing di kejauhan menggonggong bersahut-sahutan. Lampu di halaman rumah berkelip, lalu padam sejenak sebelum menyala lagi. Dina merasakan ada sesuatu yang memperhatikannya dari kegelapan. Bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan, seolah ada banyak sosok yang bersembunyi. Kenapa? Aku merasa kayak ada yang berdiri di belakangku. Dina berbisik lirih. Ardi menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang mulai turun perlahan. Kiai Harun mengambil lonceng kecil dan menggoyangkannya pelan. Suara nyaringnya terdengar menembus malam. Jangan takut, mereka hanya roh penasaran yang ikut terbawa jalur. Fokus kalian hanya pada pintu angkot yang akan terbuka nanti. Tak lama kemudian, suara mesin tua benar-benar terdengar jelas dari kejauhan. Cahaya lampu redup mulai muncul di balik kabut, mendekat perlahan. Ardi menelan ludah. Itu dia. Dina menggenggam tangannya makin erat. Napasnya tersengal. Tubuhnya bergetar. Kiai Harun berdiri tegap. Suaranya berat. Sebentar lagi, pintunya akan terbuka. Dan di dalam sana, bukan hanya Rina yang menunggu kalian. Suara mesin tua makin jelas. Dari balik kabut, lampu depan angkot menyala redup, menyinari jalan tanah di depan rumah Kiai Harun. Angkot itu melaju pelan, seolah tahu sudah ditunggu. Saat berhenti tepat di depan mereka, pintunya masih tertutup rapat, namun kaca sampingnya buram, tertutup embun tebal. Dina, dengan rasa takut bercampur penasaran, memberanikan diri mendekat sedikit. Ia mengusap kaca dengan tangannya. Saat embun hilang, tampak deretan penumpang duduk kaku di dalam. Ada ibu-ibu dengan kantong plastik hitam yang menggembung. Matanya kosong menatap lurus. Ada pria berjas lusuh dengan senyum lebar yang terlalu panjang hingga merobek pipinya. Ada anak kecil memeluk boneka rusak. Tubuhnya berlumuran tanah seperti baru digali dari kubur. Dan di ujung belakang, Rina duduk pucat. Matanya memohon. Mulutnya bergerak tanpa suara. Seolah ia ingin berkata, "Tolong aku." Dina langsung mundur. Tubuhnya gemetar. Ardi, Kak Rina ada di dalam. Namun sebelum Ardi sempat menjawab, salah satu penumpang, si pria berjas lusuh, menoleh langsung ke arah Dina. Tatapannya menusuk, dan tiba-tiba kaca angkot retak dari dalam. Seakan marah karena Dina berani melihat. Kiai Harun segera menggoyangkan loncengnya keras-keras. Suara nyaringnya membuat kaca itu berhenti retak. Jangan tatap mereka terlalu lama. Mereka bisa menarik jiwa kalian dari luar. Teriaknya, asap dupa makin pekat. Tapi dari dalam angkot, kini semua penumpang mulai menoleh bersamaan ke arah mereka. Wajah pucat dengan mata kosong. Bahkan boneka anak kecil itu ikut menatap dengan senyum tipis. Suara pintu angkot berderit pelan, lalu terbuka lebar, mengeluarkan kabut tebal yang melingkupi halaman. Dari dalam terdengar suara sopir berat dan dalam. "Ayo, naik, kursi kosong sudah disiapkan." Kabut dari dalam angkot semakin tebal, menyebar hingga menutupi hampir seluruh halaman rumah Kiai Harun. Suara mesin tua meraung pelan, seperti detak jantung yang tidak wajar. Begitu pintu angkot terbuka lebar, angin dingin menyapu wajah mereka bertiga. Dina menggigil, tapi tetap menatap sosok kakaknya di kursi belakang. Rina masih menggerakkan mulutnya, tanpa suara, matanya penuh ketakutan. Namun, saat Dina melangkah maju, tiba-tiba tanah di depannya bergetar. Dari kabut yang bergulung, tangan-tangan pucat muncul, keluar dari tanah, mencoba meraih pergelangan kakinya. Jari-jari panjang itu dingin, berlumuran tanah basah, seolah tangan-tangan mayat yang kelaparan. "Ardi!" teriak Dina panik saat tangannya hampir tertangkap. Ardi segera menarik tubuh Dina ke belakang. "Astaga, mereka nggak mau kita masuk." Kiai Harun tetap tenang, tapi wajahnya serius. Ia segera menaburkan garam di sekitar mereka, membentuk lingkaran. Begitu garam jatuh ke tanah, tangan-tangan itu berasap dan terhenti, seolah terbakar. Tapi belum sempat mereka lega, suara tawa kecil terdengar. Dari arah angkot,
Anak kecil dengan boneka rusak itu kini sudah berdiri di luar, di tengah kabut. Senyumnya lebar, matanya kosong. Ia mengangkat boneka lusuhnya, dan dari mulut boneka itu keluar suara parau. Yang ikut, selamat. Yang menolak, tinggal. Dina mundur ketakutan. Tubuhnya bergetar. Tapi anak kecil itu tiba-tiba menghilang, dan muncul kembali di belakangnya, berbisik tepat di telinganya. Kursi kosong sudah menunggu untukmu, Kakak Rina. Dina menjerit, hampir kehilangan kesadaran. Untung Ardi cepat memeluknya. Kiai Harun menggoyangkan loncengnya keras-keras hingga suara nyaring menggema. Anak kecil itu lenyap kembali ke kabut, tapi suara tawanya masih terdengar bergema di sekeliling mereka. Sopir angkot bersuara berat dari dalam. Kali ini lebih tegas. Jangan buang waktu. Jika kalian ingin membawanya pulang, bayarannya harus ada. Sopir angkot 13 menunggu dengan pintu terbuka. Kabut makin pekat. Suara mesinnya bergemuruh seperti jantung yang tak wajar. Kiai Harun menatap Dina dan Ardi dengan mata serius. Bayaran yang dimaksud adalah jiwa pengganti. Kalau kalian ingin membawa Rina keluar, harus ada satu yang rela tinggal di dalam. Dina terdiam. Wajahnya pucat. Itu artinya salah satu dari kita harus menggantikan posisi Kak Rina. Ardi menggenggam tangan Dina erat. Tidak, pasti ada cara lain, Kiai. Namun Kiai Harun hanya menunduk. Suaranya berat. Jalan ini sudah lama dikenal. Tak ada yang kembali tanpa ada pengganti. Dunia gaib selalu menuntut keseimbangan. Tiba-tiba, dari dalam angkot, Rina berdiri. Ia menempelkan kedua tangannya di kaca jendela. Wajahnya penuh air mata. Mulutnya bergerak jelas kali ini. Jangan, selamatkan aku. Kalian jangan ikut. Dina menjerit, kakak, dan hampir berlari masuk. Tapi Ardi menahannya sekuat tenaga. Di tengah kekacauan itu, suara sopir angkot kembali menggema. Waktu habis. Jika tak ada yang masuk, maka tiga-tiganya akan kubawa. Tanah bergetar. Tangan-tangan pucat muncul lagi. Kali ini lebih banyak. Meraih kaki mereka dari segala arah. Dina menjerit. Ardi berusaha menendang. Tapi sia-sia. Kiai Harun segera berdiri di depan pintu angkot, menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Kalau begitu, aku yang jadi penggantinya. Dina dan Ardi terkejut. Kiai, jangan. Namun Kiai Harun menoleh dengan senyum tipis. Aku sudah tua, hidupku sudah cukup. Kalian masih punya masa depan. Biarkan aku yang menutup jalur ini. Tanpa ragu, ia melangkah masuk ke dalam angkot. Begitu kakinya menginjak lantai, semua tangan-tangan dari tanah berhenti. Penumpang-penumpang lain langsung menunduk, seolah menerima. Rina berlari ke arah pintu. Wajahnya penuh air mata. Tangan Kiai Harun menepuk bahunya lembut. Pergi, nak, jangan menoleh lagi. Seketika, tubuh Rina terdorong keluar angkot, jatuh tepat di pelukan Dina. Angkot itu perlahan menutup pintu. Dari jendela, Ardi melihat Kiai Harun duduk di kursi kosong, menatap mereka dengan senyum terakhir sebelum kabut menelan seluruh kendaraan itu. Hening, jalanan kembali sepi. Rina menangis histeris di pelukan adiknya. Kenapa? Kenapa harus dia? Ardi menatap kosong ke arah kabut yang perlahan hilang. Kiai Harun, dia sudah menyelamatkan kita semua. Malam itu, angkot 13 menghilang tanpa jejak. Tapi sejak hari itu, Dina, Rina, dan Ardi tahu, mereka tidak akan pernah lupa wajah orang tua yang rela menjadi penumpang terakhir. Aku tidak tahu sudah berapa lama berada di sini. Saat pertama kali masuk ke angkot itu, rasanya seperti naik kendaraan biasa, tapi ternyata tidak pernah berhenti. Jalanan yang kulihat hanya kabut, hutan, dan makam. Penumpang di sekitarku selalu sama. Seorang ibu dengan kantong plastik hitam yang kadang bergerak sendiri. Pria berjas lusuh dengan senyum aneh yang terlalu panjang. Dan anak kecil dengan boneka rusak. Mereka tidak pernah bicara. Tapi aku tahu mereka memperhatikanku. Kadang, saat aku hampir tertidur, aku merasa ada tangan dingin yang menyentuh bahuku. Lalu suara berbisik di telinga. Sebentar lagi, kau akan sama seperti kami. Aku berusaha berteriak, tapi suaraku tidak pernah keluar. Seolah angkot ini menelan setiap kata yang ingin kugunakan untuk minta tolong. Lalu, semalam, aku melihat sesuatu yang berbeda. Dari jendela kabur, aku melihat Dina, adikku.
dan Ardi berdiri di luar. Aku mencoba mengetuk kaca, menjerit, meminta tolong. Tapi hanya gerakan bibirku yang terlihat. Aku ingin sekali keluar, tapi kakiku seperti diikat. Aku bisa merasakan tubuhku makin dingin, seperti pelan-pelan bukan manusia lagi. Ketika pintu angkot terbuka, kabut masuk dan aku melihat sosok asing berdiri bersama Dina, seorang kiai tua dengan tatapan tajam. Dia menatapku seolah tahu apa yang kurasakan. Saat itu aku sadar, inilah kesempatanku terakhir. Tapi aku juga tahu, kalau mereka masuk ke sini, mereka tidak akan pernah sama lagi. Dunia angkot ini tidak pernah membiarkan penumpangnya pergi tanpa pengganti. Dan aku hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga bukan Dina yang harus menggantikan tempatku.